Shalom saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom, shalom. Wah, Shalom. kali ini ngobrol kita ini lengkap nih semuanya sekarang kan. Waktu itu kan Koran sempat sakit ya kan. Sekarang kita udah lengkap lagi. Kita sekarang ini tidak akan membahas tentang permasalahan-permasalahan berkenaan dengan setan-setan ataupun berkenaan tentang neraka ya, waktu kayak kemarin. Nah, kita sekarang akan beralih dulu gitu, ke pembahasan yang lain yang tidak kalah menariknya sebenarnya ya. Jadi kita akan membahas tentang yang namanya bencana alam. Mungkin sekarang lagi trending seperti itu. Mungkin yang tahu adalah Ibu Gembala. Gimana Ibu Gembala? Ya, sebenarnya sedang sih trending apa nih kan sekarang? kita nih sekarang nih lagi trending kalau dilihat dari sosmed ya. Katanya akan menurut kalau ahli perbintangan itu apa? Astronomi. Nah, Iya. menurut astronomi itu nanti bulan Oktober tahun ini itu tuh akan jatuh meteor di daerah Eropa. Dan sudah ada juga isu-isu yang bicara tentang Eropa sedang berjaga-jaga karena kalau melihat dari perhitungan kecepatan dari jatuhnya meteor dengan besarnya meteor yang ada itu akan menutupi matahari. Jadi di daerah tertentu itu akan gelap 3 hari dan sebagainya sampai meteor itu jatuh gitu ya. Nah terus udah gitu belum lagi kita semua tahu lah ya kalau Megatrust kan di WA kayaknya akhir-akhir ini Di ada berita ya. TV Heboh juga, juga itu. Ya, di berita kan? TV juga Ada beberapa sudah disampaikan. negara atau wisatawan yang ingin ke Indonesia akhirnya membatalkan gara-gara itu. Iya, ya. Ya, Gara-gara ada iya, itu kan ya. informasi Itu tentang di kalau kita lihat di WA tuh, kalau saya dapatnya di WA, terus udah gitu ya, ngelihat juga sih di sosmed, catatan-catatan sosmed gitu. Ada juga di YouTube. Itu tuh lempeng yang mana sih? Yaitu di daerah lautan Samudra Pasifik gitu ya. Nah, belum lagi kita juga tahu ada kalau kita di Kota Bandung Iya, Lempeng khususnya ya, Lembang. Lempeng Lembang. Rumah saya. Oh iya. Oh, iya, benar. Ya gue rumahnya di Lembang. Iya, rumahnya tepat di atas lempengnya. lempengnya. Nah, Waduh. jadi masuk Iya, patahan. betul. Jadi kalau orang sudah bilang mah 3 brus. Tiga brus di Lembang pasti. Dia yang pertama masuk gitu. Bayang ya dari Lembang tuh pokoknya Bandung Barat sampai ke Bandung Timur loh itu efeknya berapa kilometer gitu. Iya. Kita Nah, juga karena- termasuk dekat loh ya, Bu. Masuk. Dago kan. Karena ya. kita di utara Punya juga. patahannya juga. Iya, Patahannya iya. sama. Nah, iya dan itu tuh sudah diteliti tiap tahun renggangnya 3 mili gitu. Itu udah diteliti dan sekarang udah besar sekali. Jadi kalau kita melihat dari fenomena atau isu-isu ini gitu ya. Kita kan sebagai orang yang hidup di dunia ini gitu. Nah, terus nanti kita mau tinggal di mana? Kalau kita dari sini, kalau masih hidup. kalau orang Eropa, Iya, benar kalau masih hidup ya benar. kalau kan ini tren sekarang nih Iya, Megatrust ya orang-orang luar nggak jadi ke Indonesia karena ada kayak gitu. Betul. Padahal tepatnya waktunya kapan kan nggak tahu nggak gitu tahu. ya. Nah terus saya tuh lagi berpikir gitu loh. Kalau hal itu terjadi sebetulnya kalau di Alkitab ada gempa atau gempa bumi itu tuh merupakan tanda dari murka Tuhan. Kalau di Alkitab loh ya. Walaupun kita tahu kalau dulu waktu saya di SD, udah lama sekali ya waktu saya SD gitu. Itu diajarin kalau banyak di daerah tanah resapan, misalnya di Lembang nih, banyak ngebangun bangunan yang tadinya penghijauan untuk meresap tanah, air hujan. Di situ daerah resapan gitu. Kalau dibangun banyak bangunan, maka di Bandung Selatan akan terjadi banjir. Iya. Kan itu Nah. berarti kan salah manusia dong berarti. Betul. Nah, waktu saya SD itu sudah ada, tapi terjadi banjirnya tuh beberapa atau 10 tahun yang lalu loh itu. Jadi udah 10 tahun sekian puluh tahun kemudian baru terjadi gitu. Nah, saya tuh pengen ngajak kita diskusi lah ya. Ya. Jadi sebenarnya gempa bumi, banjir juga termasuk gempa bumi gitu ya. Nah, Bencana itu alam. Banjir ya. juga termasuk bencana Bencana alam. alam. Banjir beda sama gempa Banjir bumi. termasuk bencana alam gitu ya. Nah, itu salah kita, apa kesalahan kita atau murka Tuhan? Bonus dari Tuhan. Iya, karena kalau di Alkitab sih banyak yang merupakan Ya, murka dan Tuhan. pasti ada pertanyaan kalau Tuhan itu kasih kok bisa murka gitu. Nah. Iya, Benar. iya. Ya, itu pasti pertanyaan Ya, besarnya. tapi Iya. saya mungkin kalau secara sederhana berpikir begini. Itu adalah cara Tuhan mendisiplinkan umatnya untuk kembali kepada Dia. Iya, iya. Jadi murka itu artinya marahnya Dia itu justru untuk memanggil. Ya kan, karena manusia menyadarkan, memanggil untuk kembali kepada Tuhan. Kira-kira seperti itu. Jadi murka yang penuh kasih.
Dia tidak membiarkan, sama Iya. seperti ya kan, sama seperti misalnya anak kecil dia main di jalan gitu kan, pasti dimarahin juga, ya kan, nggak mau ya ditarik. Murka yang Ya kan? berbalutkan kasih. Yes, ya. Jadi bukan murka yang Marah. artinya secara dendam Emosi, ya. ingin melampiaskan itu kepada umat manusia. Iya. Tapi kalau saya lihat ada satu kali Tuhan murka, lalu dia membuat seluruh dunia ini banjir. Apa? Ya, itu Tapi dia masih Nabi Nuh. menyisakan Nabi Nuh. Iya, Nah, betul. Karena itu orang-orang yang menurut Tuhan, karena kita tidak mengalami, tapi saya pikir itu karena orang-orang itu terlalu bebal. Iya, jadi sebetulnya pada waktu itu kan kita juga tahu di Alkitab ditulis Tuhan menyesal. Maksudnya Yes. akhirnya Tuhan berjanji tidak akan membuat air bah bah seluruh lagi. dunia Ya, ini ya, lagi ya. gitu. Nah, dan diizinkan pada waktu itu binatang-binatang dan sebagainya sudahlah itu sudah dikumpulkan dulu supaya bisa beranak pinak lagi gitu, termasuk Nuh dan keluarganya Ya, betul, gitu betul. kan. Nah, terus setelah itu juga masih banyak hal-hal yang terjadi gempa akibat murka Tuhan loh. Kalau di ini ya, Ya, kalau di dalam Alkitab. Alkitab. Mungkin Banyak, Mbak Dania ya, bisa ya. bagi nggak Alkitabnya di Oh ya, ayat mana? saya menemukan ayat di Yeremia 10 ayat 10 ya. Yeremia 10 ya. Sebentar. Buka dulu sama saya. Yeremia 10 ayat 10 ya. Ya. Saya baca ya. Ya. Tetapi Tuhan adalah Allah yang benar. Dialah Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Bumi goncang karena murkanya dan bangsa-bangsa tidak tahan akan geramnya. Nah, Ya. kan jadi bumi goncang tuh anggapannya gempa bumi kan ya. Bumi Itu besar. karena murka Tuhan Betul. gitu. Murka yang menurut saya itu dengan alasan kasih sebetulnya. Betul. Artinya di zaman itu terlalu banyak orang menyembah benda-benda mati yang dituhankan oleh mereka. Ilah lain. Jadi kayak ya ilah-ilah lain. Ilah lain lah. Ilah-ilah lain. Disinilah Tuhan itu makanya dikatakan ya, bumi goncang karena murkanya dan bangsa tidak tahan akan geramnya. Artinya tidak ada orang yang bisa melawan dia. Iya. Dia menunjukkan dirinya, saya adalah Tuhan. Iya. Saya yang berkuasa atas langit dan bumi menunjukkan- gitu. Dia menunjukkan eksistensinya sebagai Tuhan Betul. yang tidak bisa dilawan oleh manusia. Tidak bisa dilakukan. Jadi apa yang kalian sembah itu nggak ada apa-apanya. Ya. Kira-kira begitulah. Tapi kan pada waktu itu kejadiannya bangsa Israel itu memang menyembah ilah lain. Dia takut. Saya tuh atau kalau dibaca ya, misalnya Yeremia 10 ayat 2 aja. 2. Beginilah firman Tuhan, janganlah biasakan dirimu dengan tingkah langkah bangsa-bangsa. Jangan gentar terhadap tanda-tanda di langit, sekalipun bangsa-bangsa gentar terhadapnya. Jadi gini loh, waktu itu tanda-tanda di langit misalnya gempa. Karena gempa, orang pikir ini dewa bumi ini Betul, lagi marah. betul. Jadi anak-anaknya dikorbankan untuk maksudnya di Supaya tidak terjadi gempa iya itu. dikorbankan, dikuburkan di bumi supaya udah lah ya dewa bumi udah dikenyangkan nih dengan kita. Kan sampai sekarang juga ada beberapa orang yang masih punya pemahaman semacam itu di Iya. dunia modern ini loh. Iya. Ketika terjadi bencana alam, mereka menganggap bahwa gunung penunggu gunung itu marah. Iya. Penunggu Iya. tempat itu marah. Betul. Lalu mereka melakukan Betul. ritual-ritual Yes. untuk kalau di kalangan orang Jawa itu istilahnya tolak balah ya. Ada ritual tolak bala, tolak yang sial-sial, yang bencana-bencana. Lalu ada ritual tumpengan lah. Bukan apalah. cuman itu. Gitu. Kalau kita mau gerhana bulan tuh, ya kan banyak rakyat yang banyak orang-orang yang masih sembahyang, terus udah gitu mereka ada yang kalau di Jawa ada yang menabuh genderang. Maksudnya tuh gini, jangan sampai si bulan itu hilang atau ditelan genderuwo itu sampai selama-lamanya. Ditelan makhluk lah ya. Mitos ya, itu Ya, mitos jangan yang masih sampai- dipercayai tapi masih dipercaya. percaya sebagai kebenaran kan. Iya, Nah, Kalau itu. kalau kita bertolak dari Alkitab, ya ada contoh di dalam firman Tuhan yang memang real manusia melakukan kesalahan lalu Tuhan menghukumnya. Iya. Di dalam Kejadian pasal yang ke-19. Itu saya rasa kalangan 19 orang ya? Kristen udah banyak tahu lah peristiwa tentang Sodom dan Gomora. Oh iya betul. Ya kan, peristiwa Sodom dan Gomora. Ya mungkin bagi Bapak Ibu pendengar yang lain bisa baca di rumah ya tentang peristiwa ini. Intinya adalah kejahatan manusia di zaman itu di kota Sodom dan Gomora ini sudah sangat menyakiti hati Tuhan.
ya kan? Apa yang mereka lakukan? Nah, Supaya netizen ya juga tahu. itu yang mereka lakukan kalau dari keterangan ini adalah mereka melakukan dosa, kalau istilah sekarang bilang itu dosa seksual. Iya. LGBT lah udah. Ya itulah LGBT ya, perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki, sodomi. Makanya kan kata Namanya sodomi sodomi. itu, makanya kan sodomi itu kan Dari Sodom. dari kata sodom itu kan. Nah, jadi dosa itu, bahkan bayangkan ya, pada waktu itu di dalam sejarah Alkitab dicatat ada 3 malaikat yang datang bertemu kepada Abraham. Ya. Cerita sebelum Sodom dan Gomora. Lalu 2 lainnya Ya. ditugaskan Betul. Allah untuk pergi ke kota Sodom, Betul. memberitahukan kepada mereka tentang menjumpai satu keluarga di situ namanya Lot. Yang kehidupannya masih benar. Nah, jadi ada satu keluarga yang masih takut akan Allah lah, itu keluarga Hidupnya- Lot. Jadi 2 malaikat ini datang ke sana untuk menyelamatkan Lot dari peristiwa penghancuran itu. Karena Allah bilang, kasih tahu mereka, saya akan tunggang balikkan kota Sodom dan Gomora ini. Ya. Nah, 2 malaikat ini dilihat sama masyarakat di kota Cakep. Sodom, Cakep. cakep. Mereka mau pakai. Tampan, mau pakai. Iya. Mereka mau pakai. Sengaja. Bayangkan kejahatannya itu begitu luar biasa. Lalu Lot mengambil resiko, udah ambil anak saya aja. Anak perempuannya Anak yang disodorin belum gitu pernah ya. dijamah. Yang belum pernah dijamah Ah, katanya. masih perawan lah ya, Ah. perawan ting-ting lah ya kan gitu ya. Udah jangan yang 2 ini, tapi Tuhan punya rencana lain, akhirnya menyelamatkan mereka semua. Tapi anak perempuan ini kan perempuan. Jadi si laki-laki nggak Nggak mau. Ya, ada perempuan. Jadi, Betul. tapi yang datang kan laki-laki, tetap Iya. mereka tolak. Enggak, pokoknya yang 2 tamu itu harus itu loh. harus Jadi kita pakai. walaupun udah disodorkan ini untuk, maksudnya Lot kan menjagai kehormatan si malaikat ini gitu ya. Sebagai tuan rumah, ya. Sebagai tuan rumah. Tapi tetap nggak mau. Iya, karena nah, memang akhirnya mereka ya anak suka. perempuannya sih sebenarnya selamat juga sih. Selamat juga. Nah, itu kan karena murka Tuhan. Ya, saya lanjut dulu ya. Iya. Saya lanjut dulu biar tuntas ceritanya. Jadi ketika mereka diselamatkan dari kota Sodom, betul Alkitab mencatat Sodom dan Gomora dihajar oleh Allah dengan bola-bola api, hujan-hujan api dari langit. Dan belerang, api dan belerang. Nah, Betul, api menurut dan belerang. sejarah sampai sekarang di Israel itu yang di kota Sodom dan Gomora itu bekas-bekas api dan belerang itu masih ada. Masih ada. Tapi di bawah buminya itu, di bawah tanah dan di sekitar itu tidak pernah ditemukan yang namanya Gunung gunung berapi. berapi, Vulkanik. vulkanik, nggak ada. Artinya menandakan bahwa bukan karena gunung berapi itu meletus, tapi memang betul-betul bentuk penghukuman dari Allah kepada manusia. Bola-bola api dan belerang dari langit diturunkan karena kejahatan manusia. Karena murka Allah. Ya, karena kejahatan Iya, manusia, maksudnya- maka murka Allah Iya, ya, maksudnya diturunkan. berupa murka Allah dan bukan sebuah fenomena ilmiah. Bukan, Karena banyak, bukan kadang-kadang fenomena. banyak yang menyangkut pautkan juga dengan ilmiah. Iya, nggak ada gunung Yang meletus di harus situ, nggak ada. diilmiahkan Iya, ya. nggak ada. diilmiahkan. Di situ nggak ada gunung berapi. Nah, itu nggak ada. Tapi mengingat tentang ini ya, tentang apa namanya, tadi Om Stephen bilang bahwa itu tuh karena murka Allah diakibatkan manusia gitu ya, dan tidak ilmiah gitu. Itu yang tadi Mika tangkap. Mika tuh mengingat tentang ya sama dengan 10 tulah di Mesir gitu. Pada waktu Firaun itu memang tidak mau membebaskan Israel. bangsa Israel tuh, lalu kemudian Tuhan membuat fenomena-fenomena alam atau bencana-bencana alam yang cukup aneh juga gitu. Karena bagaimana air bisa menjadi darah, bagaimana ada nyamuk sebanyak Nyamuk itu itu, gitu ya. kan. Ribuan Kita aja ada nyamuk 3 aja udah nyebelin. Ini gimana kalau nyamuknya Ribuan. seruangan-ruangan gitu, nyamuk semua gitu. Lalat pikat. Lalat pikat, Satu aja Kata-kata. katak, dan juga gelap gulita, dan kemudian yang paling Ini belalang. belalang. Wah, itu ngeri. Nah, Itu 10 tulah ya. ngomong-ngomong Memang tentang sepuluh tulah. gelap gulita gitu. Ingat nggak sih sekarang kan ada berita tuh lagi tren tuh di Paris. Ya kan? Nah, pada waktu setelah Olimpiade atau pembukaan Olimpiade kita semua tahu. Iya, kan? saya dengar. Ada pelecehan terhadap perjamuan Terakhir itu Terakhir. ya, adegan itulah. Walaupun mereka sudah menyangkal lah. ya, Iya. Bahwa itu ini bukan, begitu, ini begini, bukan. gitu. Itu klarifikasi mereka gitu. Nah, tapi dan ini udah kenyataan sih, tidak bisa disangkal bahwa besoknya tuh malam tiba-tiba semua gelap kecuali satu gereja kan Gereja, yang betul. terang. Tapi semua gelap dan sampai sekarang orang-orang di sana juga, pemerintah Kota Paris juga nggak bisa menemukan
Kenapa sih? Penyebabnya apa? Penyebabnya apa? Kalau mati lampu, maksudnya aliran kayak kita gitu, semuanya dong, nggak ada gereja yang nyala itu sendiri, betul? Nah ini tuh tiba-tiba semua tanpa ada kayak korslet gitu, cuman gereja itu yang nyala. Betul. Nah itu kan kalau saya gitu ya, dari setelah kita tahu Alkitab, apalagi saya gitu, saya percaya itu adalah murka Tuhan. Tapi Jadi baru gini, contoh kecil betul. sih Jadi sebenarnya. itu kalau bisa kita kaitkan lagi itu adalah kalau di itulah yang di Mesir itu yang ke-9 ya. Jadi apa yang saya kembali lagi dengan maksud Tuhan memberikan murka itu adalah sebetulnya ingin membuat umat manusia itu kembali kepada Dia. Artinya menyelamatkan seluruh umat manusia. Dia tidak ingin manusia itu semuanya binasa, sehingga itulah mungkin saya sangat yakin itu menjadi tanda-tanda Tuhan. Ya kan? Kita sudah diberikan firman Tuhan, semuanya ada di sini. Dan Tuhan sudah menggenapinya sebagian dan semakin lama semakin digenapi. Semakin Itulah jelas. namanya tanda-tanda Tuhan. Kita bicara juga kan ada beberapa yang itulah yang sudah terjadi juga. Yang terakhir itu ada belalang ya kan. Setahun lalu ya. Kapan itu ya? Kayaknya lagi pas pandemi loh. Pandemi ya. Gitu. Belalang. Habis itu sekarang sudah ada yang gelap gulita. Ya memang saya pikir kedatangan Kristus itu sebetulnya tanda awal pertama bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Iya. Ya, Sebenarnya itulah kalau- tanda pertama. Tapi sebenarnya fun fact ya, itu di apa namanya fakta menarik itu bahwa 10 tulah itu tuh sebenarnya tuh kenapa harus terhadap orang Mesir tuh harus 10 tulah itu. Karena itu tuh menghajar Mesir berdasarkan semua dewa-dewanya mereka. Jadi semua yang terjadi di situ kayak gelap gulita kan, aku nih agak suka Mesir ya. Jadi aku suka baca-baca banyak. Misalnya contohnya Dewa Ra aja, Dewa Matahari. Yang Itu tuh di kayak dilawan sama Tuhan di tulah ke-9. Dibikin gelap gitu. Dibikin gelap. Dan ada juga dewa-dewa lain yang misalnya dewa kesuburannya, dewa Sungai Nil lah. Dewa Sungai Nil kita jelas tahu itu tulah pertama itu sangat dilawan sama Tuhan kan dilawan. Jadi gitu. setiap tulah itu Setiap ada tulah itu ada hubungan hubungannya dengan dewa-dewa dewa-dewa yang yang mereka mereka sembah. Iya. Betul. ya. Jadi Tuhan menghajar mereka dengan Menunjukkan tulah-tulah itu. eksistensinya Iya. bahwa Dia adalah Tuhan yang sangat berkuasa. Iya. Itu kan contoh di mana manusia itu menyembah dewa-dewa yang mereka takut dewa itu marah, misalnya menyembah dewa yang ada di Sungai Nil gitu. Mereka takut kalau dewa yang penunggunya Sungai Nil ini marah, jadi Sungai Nilnya tuh meluap atau Sungai Nilnya habis karena kan mereka hidupnya dari situ. Betul. Nah, jadi ingat kalau di Indonesia itu tadi yang genderang, yang gerhana gitu ya. Iya, Nah, jadi mereka lebih takut kepada apa yang kelihatan. Ini kelihatan nih bulan ini kok mau dimakan. Aku kasih genderang Ya, lebih nespen. takut kepada Tapi masalah terus bencana. Ternyata benar. Kalau yang saya ini pertanyaan dan nggak belok juga sih. Ya, gimana, Berhubungan ya. Jadi gini, barusan kayak misalnya kita di bangsa Indonesia sendiri ya, Iya, di Indonesia. dengan kebudayaan yang banyak kebudayaan. Nah sekarang salah satunya mereka menakuti atau mereka takut akan yang kelihatan, misalnya bulannya dimakan genderuwo dan lain-lain lah, banyaklah setiap area Ya, itu pokoknya akan bencana alam lah. kebudayaan yang berbeda-beda Ya. ya. Tapi misalnya yang saya mau tanya gini, rasanya kayaknya ada warning dari Tuhan yang jelas terhadap kita di sini Manusia. sebenarnya ya manusia, tapi orang sini tidak menyadari. Misalnya saya tanya misalnya tsunami Aceh atau gempa misalnya gempanya banyak sih Iya. di Tasik, Palu, dan lain-lain ya. Cianjur. Dan itu kan itu kalau misalnya kita tahu itu anggap kita sangkut pautkan anggap bahwa itu murka Allah, itu kan sebuah pertanda juga. Betul. Iya. Betul. Kalau saya ya menanggapi ini ya, nggak tahu yang lain rekan-rekan gimana. Iya, nanti ada Kalau jawaban saya sih. menanggapi ini tuh saya pikir ini seperti waktu Lot diselamatkan dari Sodom dan Gomora. Oke. Menurut saya ya. Jadi pada waktu itu Lot udah pergi, Tapi baru istrinya nengok. ya kalau istrinya nggak beriman dia. Iya. Jadi Lot percaya sama malaikat ini yang dikirim oleh Tuhan. Dia percaya kepada Allah yang hidup. Jadi dia pergi, nggak boleh noleh ke belakang, enggak. Dia dan kedua anaknya pergi gitu. Terus Sodom dan Gomora dihancurkan oleh Tuhan ya, oleh yang tadi sudah dikasih tahu gitu. Kalau saya mendengar cerita pada waktu itu bahwa ada beberapa
ada beberapa anak Tuhan di sana yang mau merayakan Natal tapi tidak diizinkan di Aceh. Di Aceh. Gitu ya, itu yang saya dapat ceritanya. Akhirnya mereka pergi ke gunung untuk merayakan Natal pada waktu itu. Oh, iya, betul. Nah, itu kan Natal tuh tanggal 25. Betul. Saya ingat banget nih tanggal 26 pagi. Tanggal 26 pagi gitu, setelah semua pergi keluar. Menurut hemat saya, sesuai dengan iman saya, itu adalah Tuhan menunjukkan murkanya, bahwa Dia melindungi anak-anak Tuhan yang nggak diizinkan menyembah atau beribadah kepada Allah Tuhan Yesus gitu ya, sehingga itu terjadi. Nah, kalau itu juga saya lihat yang dari Sodom dan Gomora, selalu saja ada yang diselamatkan gitu. Nah, bukan cuman itu, orang-orang yang bersalah yang tadi di Yeremia 10 itu. Ya. Nah, itu tuh kalau kita lihat juga ada juga bencana lain yang tanah menganga. Itu menghabiskan orang-orang yang jahat. Ya, betul. Nah, itu kalau kita baca, nggak usah kita baca semua lah. Dari Bilangan, kita bicara Bilangan ya, Bilangan 16, coba kita buka. Supaya ini jadi pelajaran buat kita aja sih. Nah, di Bilangan 16 ayat 19 sampai 24. Nah, ini tuh ceritanya gini. Ada yang namanya Korah, Datan, Abiram. Dia tuh sebel sama Musa gitu. Emang cuman Musa yang boleh memerintah bangsa Israel ini. Mereka juga orang-orang kudus gitu. Kenapa nggak mereka aja gitu? Jadi mereka memberontak terhadap Musa gitu ya. Nah, yang menentukan pada waktu itu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, yang menentukan pemimpinnya adalah Tuhan. Coba kita baca dulu Bilangan 16 ayat 19 sampai 24 coba ya. Ketika Korah mengumpulkan segenap umat itu melawan mereka berdua di depan pintu kemah pertemuan, tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap umat itu. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, "Pisahkanlah dirimu dari tengah-tengah umat ini, supaya kuhancurkan mereka dalam sekejap mata." Tetapi sujudlah mereka berdua berkata, "Ya Allah, Allah dari roh segala makhluk, satu orang saja berdosa, masakan engkau murka terhadap segenap perkumpulan ini?" Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Katakanlah kepada umat itu, pergilah dari sekeliling tempat kediaman Korah, Datan, dan Abiram." Nah, lalu mereka tuh pergi. Mereka pergi, dan memang Tuhan hanya menghukum Korah, Datan, Abiram. Mereka aja gitu. Yang lainnya selamat. Nah, ini buktinya ayat 31 sampai 33. Mungkin dibacanya bergantian Ya, oke. dari Ko Aaron dulu. Aaron yang baca. Ayat 31. Sebentar, Bos. Udah dapet aja. Bilangan ayat 16. Bilangan Bilangan 16. 16 tadi ya. Ya ngapain kau pindah-pindah? Oke. Bilangan 16 ayat 31 ya? Iya. Oke. Baru saja ia selesai mengucapkan segala perkataan itu, maka terbelahlah tanah yang di bawah mereka. Dan bumi membuka mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya dan dengan semua orang yang ada pada Korah dan dengan segala harta milik mereka. Demikianlah mereka dengan semua orang yang ada pada mereka turun hidup-hidup ke dunia orang mati, dan bumi menutupi mereka sehingga mereka binasa dari tengah-tengah jemaah itu. Iya. Jadi pertanyaannya Aaron tadi ya, ini menurut iman saya gitu ya. Saya tidak menyalahkan siapapun, tapi menurut iman saya gitu. Orang yang menurut Tuhan itu, yang Tuhan mau murka kepada seseorang yang menurut Tuhan salah di hadapan Tuhan. Tapi tidak semua orang dihukum oleh Tuhan. Contohnya ini, kalau kita lihat kayak ini kan kalau tanah yang menganga gitu kan berarti ada gempa bumi. Ya, Gempa bumi ya, tanahnya membelah. Ambles. Terus kenapa cuman di daerah itu Logikanya aja? begitu, logikanya ada gempa bumi. Terus sana membelah gitu kan. Tapi kan kalau Tuhan bisa saja dia belahin begitu Iya, aja. tapi pasti ada pergerakan. getaran pasti. Pasti ada pergerakan. Terus udah gitu mereka masuk hidup-hidup gitu. Nah, menurut saya sih ada kaitannya dengan itu. Kalau kita mau merenungkan, ada hemat kita, menurut hemat kita yang kalau kita merenungkan soal kita,
bener, mungkin betul juga loh gitu. Karena waktu saya lihat gempa di Palu, contoh ya, gempa di Palu, itu kan ada yang tanahnya kayak bubur. Nah, kalau kita lihat dari hasil foto pokoknya dari atas, Satelit. dari Itu situ bergeser. kan, iya, itu kan bergeser jauh gitu. Tapi di situ kilometer. juga ada menara doa yang persis di belakangnya itu selamat dia. Namanya likuifasi, pergeseran Ya, tanah dari ya. atas ke bawah. Tapi itu ya orang bilang itu kan gempa dan sebagainya. Tapi kenapa ada orang-orang yang sedang berdoa di menara doa itu Tuhan selamat. persis di benteng belakangnya ke sana bergeser, yang ini enggak. Nah, itu ada bagian-bagian yang sebetulnya mungkin yang tadi Aaron bilang tidak disadari. Iya. Tapi itu memang kejadiannya menurut hemat saya itu adalah hukuman Tuhan gitu. Mungkin ada yang mau ini yang lain. Gimana, Al? Saya pikir ya mungkin kalau kita bicara perjanjian lama itu kan ada satu penggenapan di perjanjian baru ya. Artinya rencana penyelamatan Allah yang tadinya di perjanjian lama dengan melakukan reward and punishment Iya. ya kan menjadi satu grace atau anugerah yang sudah diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya bahwa rencananya adalah mengembalikan umat manusia untuk percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus ya. Ya, kepada Tuhan. Jadi tadi yang di Aceh ataupun yang di Palu atau di mana bencana alam itu adalah suatu peringatan. Satu ajakan Tuhan. Ini loh Tuhan, ya kembalilah kepada saya, Iya. ya kan jangan berbuat dosa, ya kira-kira seperti itu. Jadi setiap kejadian baik itu bencana, penderitaan itu justru untuk menunjukkan kemuliaan Tuhan, ya kan Iya. kemuliaan Tuhan. Jadi dia adalah Tuhan yang besar. Makanya di Yeremia tadi 10 ayat 10 itu dikatakan tidak ada yang bisa mengalahkan dia. Iya. Dia menunjukkan tadi makanya waktu kayak di Mesir, dewa ini, dewa Ara aja dibungkam istilahnya kan. Kalau saya gini, dari sudut pandang Alkitab lah, kita percaya kan bahwa memang segala sesuatu itu dalam kaitan bencana alam ya pasti kekuasaan Tuhan lah di sana. Tidak mungkin kan bencana alam terjadi begitu saja. Tapi dari sudut pandang manusia ilmiah tetap aja orang mengatakan oh ini karena lempengan bergeser, ada penjelasan ilmiah. Penjelasan ilmiah pasti ada. Tapi kan kita pakai sudut pandang iman kepada Allah. Jadi berbicara tentang bencana alam memang kita tadi bicara tentang murka. Itu udah pasti bagian dari murka Allah ketika manusia mungkin mulai jauh dari Tuhan. Tadi kan Abang bilang tujuan dia adalah supaya manusia ini sadar. Nah, yang jadi persoalan sekarang adalah dengan peristiwa-peristiwa zaman sekarang ini yang sampai di dunia hari ini sudah semakin tren, kita masih mau menggunakan sudut pandang ilmiah sehingga kita tidak mau pekah dengan Tuhan, atau kita malah mau meningkatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena ada banyak orang yang bukannya semakin bergantung kepada Tuhan, malah panik sendiri. Kayaknya ada dua deh. Mungkin ada yang satu panik, yang satu ngelawan Ya, bisa jadi panik dan ngelawan kan. Karena sebetulnya yang goal sekarang ini adalah pesan kita adalah bukan persoalan bencana itu, tapi bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Iya. Sebenarnya gitu. Saya kemarin gini, kuliah, kemudian sempat ngobrol-ngobrol dengan dosen. Dia ngungkit kasus ini. Kebetulan dosen itu tidak tinggal di Jawa Barat, dia tinggalnya di Jawa Tengah. Dia ungkit ke saya tentang kasus ini, tentang lempengan Lembang, kemudian Megatrust. Dia tanya, Pak Stephen rumahnya di mana? Ya kurang lebih di bawah kaki Gunung Lembang lah, dari daerah Dago gitu loh. Waduh, deket dong dengan itu. Ya kenapa emang? Saya ngomong gitu, emang kenapa? Dia bilang di situ tahun ini kita hampir sering gempa lah ya. Tahun ini kita kemarin kecil-kecil, sempat ada, kecil-kecil. Saya bilang gini ke dosen saya bahwa saya nggak peduli dengan itu. Ya kita berjaga-jaga tentunya, berjaga-jaga. Tapi saya nggak terlalu peduli dengan persoalan gempa itu. Buat saya bagaimana kita tetap mendekatkan diri kepada Tuhan.
Karena kalau peristiwa itu terjadi di kita dan kita tidak bisa menghindarinya, mau bilang apa? Iya, Ya. kita nggak Kita bisa. mau ngomong apa? Kita nggak- mau pindah kemana, Mau pindah kemana? gitu. Itu tadi ada yang menarik tuh. Kalau aku ngambil dari apa yang tadi Om Stephen gimana? jawab buat Ko Aaron tadi pertanyaannya, berjaga-jaga. Itu satu kata yang menurut aku tuh sangat menarik banget. Iya. Ya memang betul. Soalnya kalau kita buka gitu ya di dalam Matius 24 Oh gitu. iya, 24 ya Matius. Matius 24 gitu, ayat yang ke 7. Mungkin Om Stephen bisa tolong bacakan. Ya. Kan tadi kan kita udah baca ayat semua nih, Om Stephen belum. Matius yang ke-7. 24 ayat yang ke-7. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Jadi kalau pendapatku tuh gini. Ini tentang akhir zaman. Ya, ini tentang akhir zaman. Ini itu adalah Tuhan Yesus berbicara tentang akhir zaman. Kalau menanggapi meresponi apa yang tadi Ko Aaron katakan gitu ya. Aku sih mikirnya bencana alam memang bisa karena murka Tuhan. Karena Tuhan murka akan sesuatu. Atau bisa juga diakibatkan oleh manusia. Manusia yang sembarangan mengelola alam. Ya, Akhirnya ada banjir, ada longsor. Sebab dan akibat. Sebab dan Iya, akibat. gitu ya. Tapi juga bisa jadi adalah sebuah tanda. Iya. Tanda yang tadi itu yang tadi Om Stephen bilang, yaitu harus berjaga-jaga nih. karena tanda kedatangan Tuhan gitu. Tanda kedatangan Tuhan Ya, itu sudah sangat dekat gitu. Karena kalau dilihat dari apa yang Tuhan Yesus katakan di sini, seperti itu. Gempa bumi akan terjadi di mana-mana gitu. Dan kalau gini Mik, kalau kita bicara tentang bencana alam, gempa bumi, banjir dan sebagainya. Pertanyaan begini, apakah gempa bumi ini yang kita sedang alami dan mega trust isunya akan begitu luar biasa terjadi, apakah gempa bumi itu sudah paling dahsyat? Belum tentu. Karena kalau kita lihat di dalam Wahyu, agak berat sedikit ya, Bu. Iya. Nggak apa-apa, Sekedar nggak apa-apa. informasi Nggak aja. apa-apa. Wahyu pasal 6. Dari kemarin kita nyinggung Wahyu kok. Wahyu pasal 6 ayat yang ke-12. Orang nggak suka dengernya. Nggak Coba apa-apa, lihat. orang makin terberkati. Wahyu 6 ayat yang ke-12, Ibu Gembala bisa baca ayat 12. 6 ayat 12. Oh. Nanti ayat 13 sampai ayat 14 saja. Jadi 1 2 ya. Oh iya Ya, iya oke. di sini. Wahyu 6 ayat 12. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka meter yang ke-6, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut dan bulan menjadi merah, seluruhnya bagaikan darah. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara, menggugurkan buah-buahnya yang mentah apabila ia digoncang angin yang kencang. Oke. Maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Nah, ini Kalau mengerikan kita, sekali. kalau kita memahami ayat ini secara tulisan ini, ya memang jelas. Memang Walaupun ada penjelasan, oh sebenarnya berbicara tentang ini, berbicara tentang itu. Tapi kan kalau bicara tentang bencana alam ini jelas ini. Langit menyusut. Bintangnya Dan jatuh. itu bintang itu kan meteor ya. Nah, itu yang- ini baru contoh loh. Ini baru contoh. Dan ini Bisa gitu. bukan satu bintang aja, ya kan? Bintang-bintang. Bintang-bintang Bintang-bintang berjatuhan. berjatuhan. Nah, kalau dalam bahasa asli itu kayak penggunaan kata tentang Daud 1000 rebah di sisiku, ribuan orang di sisi kan itu kayak gitu, bintang itu berguguran Jatuh, semua. Langit akan menyusut. Bahkan kalau dalam kitab Yesaya, mohon maaf, dalam kitab Yesaya ditulis buminya akan digulung seperti tikar. Iya. Finishnya kan ke situ. Betul. Artinya bencana alam yang terjadi sekarang ini tadi betul Mik, kita berjaga-jaga. Iya. Ini baru kalau pakai ayat yang Ibu Gembala pakai tadi tentang Matius 24, judulnya adalah apa? Permulaan zaman. Ya makanya Baru mulai. Ya dikatakan dalam ayat 8 akan tetapi semuanya itu barulah permulaan Nah. penderitaan Itu menjelang tadi- zaman tadi, Iya, baru. Mika yang Mika yang bilang. bahas tentang itu. Artinya belum Belum kita udah kesudahannya. ketakutan dengan yang kondisi Iya, sekarang itu ini belum gitu. kesudahannya. Masih belum Belum apa-apa. apa-apa. Dan Jangan udah ketakutan gitu. Ada orang-orang loh yang udah mau pergi ke Mars. Ya, Udah daftar. itu yang saya maksudkan tadi jawab ke Pak Steven itu ada dua orang. Iya. Ada orang yang takut dan ada orang yang melawan. Makanya gini. Melawan dalam arti gini Pak Steven. Apa Jadi- dia nggak berpikir bahwa akhir zaman itu bukan hanya bumi? Iya, Iya, seluruh- makanya gini. Makanya bintang-bintang. Tadi Karen mau ngomong apa, lanjutin dulu kok. Jadi ada orang yang berpikiran sekarang kan zaman orang pinter nih. Nah, Ya, kan zaman makin maju, Iya. teknologi makin keren. Nah, orang yang melawan itu dalam arti orang yang berpikiran, oh gue lebih pinter zaman sekarang. Gue tahu Pindah kayak- planet aja gitu. Kayak sekarang, ya salah satunya itu. Iya. Salah satunya dan sekarang sudah ada berita, oke lempengan Lembang, lalu ada Megatrust,
Terus kalau zaman dulu kan orang selalu berpikiran oh karena bencana alam apapun itu Karena itu dewa marah. enggak juga Pak, maksudnya kalau secara ilmiah adalah mereka tiba-tiba Oh, iya. kita tuh nggak bisa bersiap gitu. Nah sekarang saya selalu berpikir Mereka Yang- bisa, kita bersiap. iya, kita bersiap pun juga kalau kita ngelawan Tuhan tuh nggak bisa. Nggak akan mungkin. Iya. Yang Mungkin. paling penting berjaga-jaga. Berjaga-jaga. Berjaga-jaga dalam arti bukan berarti kita kapan mau gempa. Bukan. Iya, bukan. Hubungan kita Hubungan dengan Tuhan kita. itu bukan maksudnya. kita mempersiapkan oh gue pintar Mau gua siapin punya baju duit, dan gua sebagainya, siapin baju. pindah Gua kemana? Pindah ke berangkat Mars. bulan, gitu. Iya. Nah itu maksud saya di situ. Bukan. Orang-orang sekarang kan pemikirannya arahnya ke situ. Oh gue tahu lempeng-lempeng besok ini yaudah saya pindah ke Bali dah. Kalau Ya kan? kalau mau Kalimantan. pakai kalau mau pakai bahasa Pak Daniel kan paling inti begini. Kalau kamu tahu itu akan terjadi, kenapa kita tidak berubah? Iya. Yang tadi kan gitu ya, perubahan hidup. Ya udahlah, kita mau pakai kekuatan kita manusia juga tidak mungkin. Apa yang menyelamatkan kita? Ya satu-satunya jalan adalah ya kita berubah. Iya. Ya, kita bertobat lah ibaratnya kan gitu. Tadi kan Ibu singgung tentang pukulan hukuman-hukuman Ya, itu ya, tadi. ya, ya. Ya bertobat lah gitu supaya Jadi anak-anak Tuhan mas sebetulnya kita nggak usah takut. Karena ada cara Tuhan yang tadi itu yang udah kita baca tuh ya, Iya, kita iya, bahas. betul. Nggak usah takut. Yang penting kita beriman pada Tuhan dan menjalankan apa yang Tuhan mau gitu. Jadi intinya akan aku simpulkan ya. Jadi pada waktu kita sudah melihat nih adanya bencana-bencana alam tuh, sekali lagi itu adalah kalau untuk kita adalah warning. Dan kita introspeksi apakah ya, itu adalah murka Tuhan atau bukan gitu. Tapi ya kita itu juga warning untuk tadi akhir zaman itu. Jadi intinya adalah kita tuh membahas seperti ini bukan untuk menakut-nakuti kita semua, tapi adalah kita harus lebih peka lagi terhadap tanda-tanda yang Tuhan berikan sama kita, apalagi menjelang akhir zaman. Dan tanda-tanda itu seputar tentang bencana alam. Dan Sehingga kita berjaga-jaga. betul, sehingga kita berjaga-jaga. Untuk itu, kalau misalnya saudara semua sekalian merasa, oh iya ya, dengan ini saya harus lebih berjaga-jaga lagi. Ah, itu baik. Karena bencana alam itu bukan untuk kita untuk menakut-nakuti kita, tapi untuk membuat kita berjaga-jaga. Jadi, kalau saudara menemukan video ini atau menonton video ini dan merasa ini memberkati saudara, boleh banget untuk di-share ke teman-teman yang lain. Dan mungkin nanti kita akan kembali lagi dengan topik-topik lain yang tentunya akan bisa menambah wawasan kita, pengetahuan kita tentang firman Tuhan. Untuk itu, kalau jangan lupa klik like juga, dan juga kalau ada komen-komen di bawah silahkan, boleh banget ditulis kolom komentar di bawah. Kalau ada yang salah, ada yang kurang, atau mungkin saudara ingin menambahkannya, boleh di komentar di bawah. Dan juga subscribe ke channel kita biar tidak ketinggalan untuk follow video yang terbaru. Karena nanti kita akan bertemu lagi di ngobrol yang akan datang. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Halo.